Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya, sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum mulai belajar, Miss akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa aja yang hadir hari ini. Gimana ketua kelas, Randy? Apakah semua siswa hari ini hadir? Hadir semua? Wah, alhamdulillah anak-anak Miss ternyata rajin sekali ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba deh kalian tengok kanan, kiri, atas, ataupun bawah laci kalian, laci meja kalian itu ada nggak sampah? Coba dilihat dulu, ada nggak? Ani ada nggak? Nggak ada? Nggak ada semua? Yakin nggak ada? Udah diperiksa semua? Oke, pintar. Berarti kalian hari ini sudah siap untuk belajar dan sudah siap menerima pelajaran dari Miss ya. Artinya kelas ini sudah bersih dan sudah siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, panas dan permindahannya, subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari, pembelajaran yang pertama atau yang ke-1. Coba deh kalian buka bukunya. Untuk mengingatkan kalian dulu, kemarin kan kita sudah belajar nih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikut. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, coba deh Miss mau tanya dulu, kalian masih ingat nggak? Kita kemarin kan udah belajar kalor. Ada yang masih ingat pengertian kalor? Tunjuk tangan dong, siapa yang masih ingat pengertian kalor? Ya, coba Anissa, gimana? Ya, benar sekali Anissa. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari ini menggunakan kalor? Siapa yang mau jawab? Randy, ketua kelas? Ya, coba. Iya, benar. Kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kalor. Nah, mengapa kita membutuhkan kalor? Karena kalor itu banyak manfaatnya, nak. Dari misalkan untuk memanaskan benda, meningkatkan suhu benda, seperti membunuh kuman, lalu untuk menyetrika baju, kan itu perlu kalor, semuanya butuh kalor. Terus ada lagi yang punya adik bayi nih, siapa yang mamanya punya adik bayi, terus kalau misalkan pergi-pergi suka tuh buat susu, bawa termos kan. Nah, termos itu apa gunanya? Untuk menjaga, ya benar, untuk menjaga suhu air agar tetap panas. Artinya kita di termos itu perlu kalor. Nah, sekarang Miss minta silakan kalian baca teks yang berisi Lani memegang spatula yang terbuat dari besi dan spatula yang terbuat dari kayu. Silakan dibaca dulu ya anak-anak Miss. Nanti Miss tanya satu-satu dong. Gimana, udah selesai? Alhamdulillah kalau udah selesai. Nah, di sini Miss ada contohnya. Tahu ini apa? Ya, benar sekali, pinter banget anak-anak Miss. Ini spatula. Nah, di sini ada bedanya. Yang pertama ini Miss pegang spatula yang terbuat dari besi, dan yang kedua ini Miss pegang spatula yang terbuat dari kayu. Anggap aja semua permukaan ini kayu ya, nak. Di antara dua ini kalian pernah pegang semua nggak? Pernah, oke. Nah, kalau ibu kalian lagi masak di rumah atau mamanya lagi masak di rumah, pernah nggak kalian pegang spatula ini yang lagi di atas kompor, yang lagi digunain masak oleh mamanya? Pernah? Pernah. Coba deh, apa yang Reni rasakan kalau pegang spatula yang terletak di atas kompor yang lagi digunakan mamanya? Iya, benar sekali kata Reni, panas ya kalau yang terbuat dari besi. Untuk spatula yang kayu ini, pernah nggak kalian ngerasain atau megangnya pas mama kalian lagi masak? Pernah, Sandi? Belum pernah, oke. Ada yang pernah? Dwiki, oke Dwiki pernah. Gimana rasanya Dwiki? Nggak terasa sama sekali, nggak panas? Nggak panas, oke pintar. Berarti hebat semua dong anak-anak Miss ini. Udah pernah bantunya mamanya masak, udah tahu dong berarti pelajaran kita hari ini. Nah, silakan dibuka bukunya.
Sekarang Miss mau mendengar pendapat kalian dari masing-masing. Tuliskan pertanyaan Miss ini, jawabannya tuliskan di atas kertas atau digulung-gulung ya, nanti dikumpul ke depan. Nah, menurut anak-anak Miss ini, bahan apa saja yang dapat dan tidak dapat menghantarkan panas? Kita kan tadi udah belajar. Nah, menurut kalian dari dua contoh yang Miss kasih tadi, dari dua jenis benda tadi, menurut kalian bahan apa saja yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas? Silakan tulis di secari kertas, nanti kumpulkan ke depan. Oke? Oke, sudah? Silakan tulis ya, nanti kumpulkan di atas meja. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 136 mengenai teks bacaan. Nah, silakan kalian baca dan digaris bawahi apa saja yang tidak kalian ketahui atau kata-kata yang tidak kalian mengerti. Nanti kita bisa bahas bersama-sama. Oke, silakan anak-anak Miss. Sudah? Ada yang tidak mengerti? Nah, apa itu Randy? Silakan. Konduksi. Makna dari konduksi. Randy bertanya, Miss, arti dari kata konduksi. Nah, konduksi ini adalah cara perpindahan panas yang memerlukan zat perantara yang mengalirkan panas dari sumber panasnya ke benda yang lain. Artinya, makna dari kata konduksi ini di mana ia memerlukan bantuan dari benda lain untuk menghantarkan sumber panas ke benda yang lainnya. Tidak bisa secara langsung menghantarkan panasnya, memerlukan zat perantaranya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Kalau tidak ada, silakan kalian cermati kata-kata yang digaris miring halaman 138. Kalian cermati kata-kata yang digaris miring, nanti cari artinya ya, Nak. Paling sedikit 2 kalimat kalian buat dengan menggunakan kata-kata baku. Gimana? Apa ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai semua? Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Ada makna atau kata dari bahan, kemudian menghantar, kemudian konduktor, dan yang terakhir adalah isolator. Ada yang tahu? Anak-anak Miss ada yang tahu arti dari masing-masing kata yang Miss sebutkan tadi? Coba, Ana, coba silakan. Bahan itu apa? Bahan itu alat. Iya benar, alat. Bahan itu bisa jadi alat yang dapat menghantarkan panas, itu namanya apa? Terus alat yang tidak dapat menghantarkan panas, itu namanya apa? Kemudian kalimat yang terdapat dalam teks bacaan ini, penggunaan bahan, konduktor, dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Oke, benar sekali. Kemudian kata yang kedua, menghantar. Ada yang tahu arti kata menghantar? Sandi silakan. Iya, benar sekali Sandi. Tepuk tangan dulu dong. Sandi, hore. Sandi, benar sekali apa kata Sandi tadi? Menghantar artinya mengalirkan. Nah, menghantar atau mengalirkan ini, maksud yang dihantarkan atau dialirkan ini suhunya ya, Nak, panasnya. Dan selanjutnya ada arti kata konduktor. Ayo, siapa yang tahu arti kata konduktor? Coba. Silakan ketua kelas Randy. Konduktor artinya? Ya, gimana? Silakan, Nak. Ya, benar sekali. Konduktor adalah benda yang mampu menghantarkan panas atau yang bagus atau yang baik menghantarkan panas. Ya, yang terakhir ada isolator. Ada yang tahu, Nak, arti kata isolator? Ya, silakan Anissa. Benar sekali Anissa. 2 jempol untuk Anissa. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, seperti kata Anissa tadi ya. Nah, seperti contoh yang Miss peragakan tadi yaitu kayu. Yap, kayu, benar sekali. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 140. 140 itu silakan diamati ya, Nak. Ada benda apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Nah, ada batang besi, kemudian batang tembaga, kemudian ada sumpit bambu, lalu kemudian ada sumpit yang terbuat dari plastik, yang kelima itu bahan kain, yang keenam ada lilin, yang ketujuh ada korek api.
Nah, silakan kalian amati dan perhatikan bahan-bahan apa saja yang mampu menghantarkan panas atau konduktor dan bahan apa saja yang tidak mampu menghantarkan panas atau isolator. Silakan kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di buku catatan ya nak. Nah, dalam buku catatan itu silakan dibuat tabel yang terdiri dari 2 kolom, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. Jadi ada 2 kolom ya. Kolom yang pertama itu berisi bahan konduktor, kolom yang kedua itu berisi bahan isolator. Kalian tuliskan di dalamnya bahan apa saja yang bagian konduktor, bahan apa saja yang bagian isolator. Lalu kita akan bahas kembali mana saja yang termasuk konduktor dan mana saja yang termasuk isolator. Paham tugasnya? Paham. Oke, silakan dikerjakan ya. Setelah dilakukan percobaan tadi, yang mana yang bagian kalian tidak mengerti, kita bahas sama-sama yuk. Nah, menurut kalian bahan apa saja yang termasuk dalam konduktor? Miss mau dengar. Randy, silakan. Bahan apa saja? Oke, benar sekali. Batang besi, batang tembaga, kemudian bahan yang tidak dapat menghantarkan panas apa saja nak? Ada sumpit bambu, lalu ada sumpit yang terbuat dari plastik, dan juga ada kain. Oke, pintar sekali semuanya anak-anak Miss. Jadi kalian sudah paham ya mengenai materi konduktor dan isolator atau pengaruh panas terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, panas dan perpindahannya ini berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Miss mau minta 1 orang untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan, siapa? Aulia. Silakan nak, gimana? Ya, benar sekali. Jadi, dari materi panas dan perpindahannya dan pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari, ada 2 jenis benda, namanya 1 konduktor, 2 isolator. Nah, konduktor ini yaitu benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator ini benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh benda yang dapat menghantarkan panas yaitu benda yang sejenis logam. Logam itu bisa besi, aluminium, terus ada lagi perak, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang termasuk isolator atau tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kayu, kain, lalu ada sumpit yang terbuat dari bambu tadi, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan anak-anak Miss. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.